Saya akan mulai masuk kepada esensi yang paling utama ketika kita berbicara tentang membangun manusia rohani atau bahkan mengaktifkan manusia rohani. Amin. Sebab tanpa kita sampai di pengertian yang benar, maka pada dasarnya kita tetap ada di di kondisi atau bahkan di kehidupan yang lama. Amin. Ya, ayat yang sudah sering kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, kita hanya akan menghantarkan kepada saya persiapkan ini dan saya yakin ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa ya kita harus belajar mengaktifkan manusia rohani kita dan kita harus melibatkan, ya, bukan hanya melibatkan, kita harus menggunakan ya pribadi Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Karena kalau kita berbicara manusia rohani tanpa ya kita bicara Roh Kudus, maka sebenarnya itu sia-sia. Ya, jadi saya percaya ya kalau saudara menangkap ini dengan antusias, ya ada sesuatu yang baru ya. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama saudara diceritakan sampai koma pertama, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi siapa itu tentu manusia benar, dan manusia itu harus ada di dalam Kristus. Ya, amin. Ya, di dalam Kristus. Ya, jadi karena agenda Tuhan, ya bahkan tidak hanya berbicara kita lahir, mati, tapi kita awal dan akhir. Ya, kalau kita hanya lahir dan mati, saudara, itu manusia biasa. Ya, semua manusia lahir dan mati. Tapi yang Tuhan mau, ya, bahkan dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi ingat kalau ini bicara tentang siapa di dalam Kristus berarti ada dua oknum, ya, dua pribadi di sini. Yang pertama siapa, yaitu kita manusia benar, dan manusia itu harus ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Itulah pengertian manusia yang diciptakan. Ya, karena pada mulanya Kejadian 1 dikatakan ayat 27, maka Allah menciptakan. Saya berharap kalimat saya berusaha saya terangkan letter-let, mungkin walaupun ayatnya sudah saudara tahu, tapi ada arti yang saya mau sampaikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya di situ siapa? Ya, kalau di tempat kita di sini saya deklarasikan, saya katakan dengan tegas, nya di situ adalah Kristus. Jadi maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Kristus ayat 27 ya. Jadi maka Allah ya menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya di situ Kristus. Jadi kalau kita lihat ayat 17 tadi 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya ia adalah ciptaan baru. Jadi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya nyanya itu Kristus, tepat seperti dikatakan di sini adalah di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa ciptaan baru? Sangat penting di titik ini harus tegas. Ciptaan baru itu bukan Kristen, bukan orang yang beragama Kristen, tapi ciptaan baru adalah yang hidup di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu berbicara tentang
ya ciptaan lama, yaitu adalah manusia lama. Amin. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 22, kita akan masuk nanti di Efesus 4 ini. Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama. Yang lama sudah berlalu, itulah manusia lama. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ya ciptaan baru itu, ya yang baru sudah datang. Ya. Jadi apa yang baru sudah datang adalah manusia baru. Tapi tidak hanya sekedar manusia baru, tapi yang juga dikatakan di dalam Roma 8, ya coba kita buka Roma 8 ayat 15. Jadi manusia baru, tapi manusia baru yang bagaimana? Inilah yang akan saya terangkan. Amin. Kenapa? Nah, ini akan menjadi penyingkapan khusus untuk kau malam hari ini, saudara. Ya, apa tadi saya bilang di awal? Ya, esensi dari mengaktifkan ya manusia roh kita atau membangun manusia rohani adalah kita harus berbicara tentang Roh Kudus. Jadi manusia baru. Jadi ingat ya, ini hal yang luar biasa. Siapa yang ada di dalam Kristus, karena dia adalah, dengar, katakan ciptaan baru. Itu berbicara tentang saya dan Kristus. Gampang kan? Jadi ciptaan baru itu berbicara saya dan Kristus. Itulah ciptaan baru, karena Kejadian 1 ayat 27, ya, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Kristus. Jangan laginya. Amin, simple. Ya, tapi ada hal yang kurang, bukan kurang ayat itu, tapi yang kurang kita lanjutkan. Ya, karena di situ dikatakan supaya mereka berkuasa. Jadi rencana Allah tidak hanya membuat orang sekedar ya segambar dengan Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, ini kita umpamakan ya. Ini adalah Kristus. Ini umpama ya. Umpama ya. Jadi Ibu pegang. Jadi ini Kristus ya. Jadi Ibu pegang. Nah, jadi maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia ya menurut gambar dan rupa. Katakan gambar dan rupa. Amin. Gambarnya sudah oke, gambar dan rupa. Amin. Ya. Nah, maka Allah menciptakan. Tadi kan menjadikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Kristus. Amin. Apa yang kurang di situ? Rupanya menurut gambar dan rupa kita. Amin. Nah, waktu diciptakan menurut gambarnya, tapi rupanya belum. Nah, makanya dengan tegas, ya silakan duduk Bu. Dengan tegas saya harus katakan, ciptaan baru itu berbicara tentang engkau dan Kristus. Mungkin ini tidak pernah kita dengar. Semuanya sama semua. Ya kita pokoknya pembahasan kita semua di situ Roh Kudus, di situ apa? Memang betul, tapi kita harus jelas. Tapi dikatakan di sini kemudian yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sebenarnya ada yang cocok gitu ya. Oke lah, ini umpama ya Bapak Ibu ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Awalnya manusia itu di sini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Apa tadi yang kurang? Kenapa rupanya tidak? Disinilah persoalan banyak orang. Nah, manusia itu
ada untuk parkir di sini aja? Nah, kalau manusia biasa, maka hidupnya itu hanya soal dilahirkan, lahir dan mati. Amin. Jadi nggak ada hubungannya ke situ Bapak Ibu. Ini di sini petanya. Jadi manusia itu lahir dan mati. Singkat kali ya. Lahir dan mati. Tapi ciptaan baru, dia bukan mulai dari sini Bapak Ibu. Mulai dari mana? Di sini tadi kan? Mungkin karena bendanya sama ya. Ya. Ini manusia biasa. Lahir dan mati. Itulah manusia biasa. Jadi seluruh cerita hidupnya, bagaimana dia lahir, ya kan? Dia bayi, balita, ya, bahkan fotonya lengkap. Bayi, balita, batita, balita, anak kecil, anak muda, remaja, anak muda, kawin, punya anak, tua, mati. Hanya sampai situ aja. Kesannya panjang Bapak Ibu. Ya, kesannya panjang. 70 tahun, 50 tahun, oke lah 80 tahun, benar gak Bapak Ibu? Tapi manusia yang Tuhan mau, ini dia. Yang diciptakan menurut gambarnya. Ya, jadi bukan hanya Bapak Ibu akan kaget di Kejadian 3 pun, Kejadian 5 pun sudah dituliskan ya bahwa anak Adam itu dikatakan menurut gambar Adam. Gambarnya tapi Adam. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mulai menurut gambar Adam. Nanti selidikilah biar ibu penasaran. Ya, padahal yang Tuhan mau adalah ya segambar dengan dia, katanya dianya itu Adam. Nah, padahal yang Tuhan mau adalah maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Bahkan Efesus 1:2 mengatakan yang diciptakan dari semula. Amin. Nah, inilah ya kita harus mulai, walaupun kesannya saya mulai dari sini, sebenarnya ini dari semula. Cuman karena panggung saya sampai di sini, ya kita anggap di sinilah kita lahir. Ya, misalnya ibu lahir tahun 1945, kita biar gampang. Ya 1945 Bapak Ibu kan. Nah, sebenarnya waktu lahir 1945 itu bukan agenda di 1945, tapi agenda Allah sejak semula. Kita diciptakan menurut gambarnya. Amin. Oke, tes. Jadi jadi ciptaan baru apa? Siapa? Adalah berbicara tentang saya dan Kristus. Maka kita dikatakan ciptaan baru. Amin. Tapi apakah hanya sampai di sini? Ya. Nanti Bapak Ibu akan saya terangkan ayatnya. Luar biasa ini. Ya, saya aja padahal saya hanya sekedar mempersiapkan untuk ini, tapi saya sendiri terbangun. Ya. Tapi dikatakan berikut ayatnya apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, yang lama ya sudah berlalu. Tadinya dia mengenakan manusia lama, yang lama sudah berlalu. Amin. Maaf dulu ya, buang dulu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Paham nggak? Menurut saya harusnya paham. Kenapa? Karena kita ada PR minggu lalu. Efesus 4, apa saya bilang tentang mengenakan manusia baru. Nah, maksudnya apa Pak bedanya? Gini loh Bapak Ibu. Pertanyaan saya, ya, mengenakan. Kata mengenakan itu di rumah pun kita mengenakan, ketika keluar mengenakan, di sini kita mengenakan, benar gak? Ya, kalau sendal belum tentu. Buktinya saya nggak pakai sendal. Ya, di kantor tadi saya mengenakan sendal, di sini tidak, benar gak? Tapi
Maaf, kita katakanlah dulu dengan pakaian. Benar gak Bapak Ibu? Di rumah kita pakai pakaian dong, pakai dong. Keluar rumah pakai dong. Di sini pakai dong. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak sekedar terus di kamar kita, tapi kita harus beraktivitas. Di mana si Yoel ya? Ya, jangan-jangan dia masih di sekolah nunggu aku. Kan lebih bagus lagi mengenakan pakaian yang baru, yang lain. Jangan pula waktu datang ibu ke sekolah, doi kata gitu kan. Akhirnya kita kenakan lagi. Beraktivitas nggak Bapak Ibu? Setelah Yoel dijemput dari sekolah, tiba-tiba mau ada AMBK. Ujian apa kemarin? Bukan, mau datang penilai. Asesor mau datang. Ya. Akhirnya ibu ini mandi lagi, bikin pakaian yang terbaik, ya kan? Mengenakan lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Maksud saya, saya lanjutkan lagi. Mau pesta. Wah, bahkan pakaian yang dari asesor pun kurang mantap. Harus pakai kebaya. Benar nggak Bapak Ibu? Beda lagi. Benar nggak? Itulah artinya ciptaan baru tidak cukup hanya tentang saya dan Kristus. Kita harus menjalani beraktivitas, benar, dan kita harus mengenakan juga dong. Yang tadi kan, ya kan? Mengenakan juga nggak Bapak Ibu? Mengenakan. Jadi, makanya saya bilang malam ini Bapak Ibu harus ceras. Karena di otak banyak orang kadang ciptaan baru, lahir baru, manusia baru, ya apalagi, benar nggak? Hidup baru. Semua kita anggap samanya itu semua. Sama Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mengerti, nanti banyak orang parkir hanya di ciptaan baru. Padahal yang lama sudah berlalu, sebelumnya dia mengenakan menurut dirinya. Masih nggak PR kita? Efesus 4. Itulah. Makanya saya baca biar jangan lama nanti. Nggak usah baca sekarang Bapak Ibu. Ya, jadi kayak nggak diperhatikan nanti. Ya, jadi ya kita tidak cukup berbicara maaf, tidak cukup berbicara I and you. Maaf, Kristus maksudnya. Karena Kristus sendiri yang mengatakan, Yesus sendiri yang berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku meninggalkan kepadamu seorang penolong yang lain, yang sama dengan dia waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Aku akan meninggalkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Minggu depan saya akan lebih dalam lagi. Karena kalau kita tidak mengenal, tidak punya pengertian, maka kita tidak bisa mengenakan, tidak bisa mengaktifkan. Maka tadi saya bilang, berbicara membangun manusia rohani, berbicara mengaktifkan manusia roh, yang paling esensi kita harus berbicara tentang Roh Kudus. Karena apa? Untuk kita tidak hanya awal, tapi sampai akhir kita harus berbicara ciptaan baru yang memang berfungsi, beraktivitas sebagai manusia baru. Dan untuk kita berbicara manusia baru, dan coba kita buka lagi ya, Roma 8. Makanya saya bilang Bapak Ibu, nanti malam ini ketika engkau sudah mendapatkan ini, kita akan semakin clear. Oh, selama ini aku gak ngerti ciptaan baru, manusia baru, ya. Apalagi tambah ini, Roma 8, ya. Tadi Efesus 4 22 udah ya. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Di sini hanya satu dicontohkannya, nafsunya. Nanti kita akan bongkar ya, yang mana sifat manusia lama dan mana sifat manusia baru. Dan ingat, sifat manusia baru itu sangat dipengaruhi oleh belum berhasil saya.
Ya betul Kristus, tapi saya mau lebih spesifik. Karena ya Roh Kudus. Karena untuk kita mengaktifkan manusia baru, kita sangat penting Roh Kudus. Bapak ini maksa Roh Kudus. Enggak, ini firman-Nya. Nanti kita bicarakan. Oke, ayo kita baca. Roma 8. Sebenarnya manusia baru pun di Efesus 4 itu, karena kan ini kan Efesus 4 ayat 22 masih. Efesus 4 ayat 22 dia mulai dulu tentang manusia lama. Padahal di situ juga manusia baru. Nah, kita akan masuk manusia baru, tapi kita mulai dari Roma 8. Mantap kan, Yoel? Ya, kalau kau dari sekarang tahu kebenaran ini, nggak cukup jadi pendeta, Yoel. Nggak cukup. Tapi harus orang yang ya membuat sejarah dunia. Roma 8 dapat? Ayat 15. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ciptaan baru, kita memang memiliki roh yang baru. Ya, yang segambar dengan Kristus. Roh kita tuh segambar dengan Kristus. Tapi di sini dengar Bapak Ibu, roh kita itu tidak cukup sendiri. Dikatakan di sini, ya, bahkan di awal mulai dulu dengan kita tidak menerima roh perbudakan. Nah, perhatikan, ini sangat serius. Kalau kita tidak belajar hal itu malam ini, maka banyak orang kesannya ciptaan baru, lahir baru, tapi dia tetap diperbudak. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan kemudian yang membuat kamu menjadi takut lagi. Banyak orang sudah lahir baru, tapi masih takut hidupnya. Masih khawatir hidupnya. Ya. Sakit aja sudah langsung panggil pendeta. Aduh pendeta, janganlah sampai mati aku pendeta. Ya, masih banyak anak-anakku. Sebenarnya tidak hanya takut untuk anak-anaknya, dia pun takut. Kenapa? Karena dia belum mengalami. Ya, makanya maaf Bapak Ibu, malam ini ya mungkin kau bukan tergoncang, tapi kau ya seakan-akan disingkapkan. Amin. Dikatakan jadi kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar enggak? Tadi huruf kecil, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 lebih powerful. Roh itu, roh apa ini? Roh siapa ini? Roh Kudus. Roh itu bersaksi dengan roh kita. Jangan bilang, Mbak itu roh saya Pak. Enggak, karena dia bersaksi dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya kasih kesimpulan. Jadi ciptaan baru, dia harus mengenakan manusia baru. Yang artinya mengenakan, benar gak Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang kita waktu ke belakang pakaiannya celana ponggol. Benar gak? Sudah dipakai 3 hari. Cocok gak? Cocok. Benar gak? Tapi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, menghadapi bertemu dengan guru, ya karena anak kita dipanggil, ya nggak mungkin kita pakai baju itu lagi Bapak Ibu. Nanti gurunya, Bu, kayak mana anak ibu bikin bu gini? Kan nggak bagus. Maka kita harus mengenakan yang lebih bagus lagi, lebih bersih lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Tantangannya berbeda. Untuk menghadapi sang guru yang itu saya harus siap. Benar Bapak Ibu? Ternyata itu satu orang.
Tapi kita kemudian ada urusan, ya, urusan kemana lagi Bapak Ibu? Pesta, ya. Apalagi kita adalah peranak. Misalnya ini peranak lah dulu, mau terserah peranak, perburu, terserahlah. Tapi kita disuruh mendampingi si parhatanya Bapak Ibu. Kita harus di sampingnya, ya kan Bapak Ibu? Aku nggak mau. Dianggap nanti margaku seperti kurang mantap. Dianggap keluarga bapakku seperti kurang mantap. Wah, harus lebih lagi. Kalau tadi satu guru yang kita hadapi, ini sekarang berjejer. Bahkan mukanya kadang-kadang sinis sama kita. Wah, aku harus pakai bagus. Harus pakai kemeja, kebaya. Ini hanya hal simple, pakaian. Kan karena mengenakan manusia baru. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Kalau bapak-bapak pakai jas. Ya, jangan dikiranya dia saja yang bisa gitu. Tapi coba tiba-tiba ya bapak-bapak yang di Ukraina itu ya setelah pesta bunyi sirene berperang. Pakai jas enggak dia berperang? Dia langsung pergi ke bunkernya pakai pakaian tentara. Benar enggak Bapak Ibu? Pakaian tentara itu beda dengan kebaya. Kenapa? Karena jas tidak perlu menyimpan granat, ya senjata. Tentara itu banyak kantongnya karena banyak pelurunya, Bapak Ibu. Ya, karena yang dihadapi lebih serius lagi. Manusia baru harus dioperasikan dengan Roh Kudus. Karena engkau akan mengaktifkan dan kau akan menghadapi tantangan-tantangan yang perlu kau bekerja sama dengan Roh Kudus. Saya percaya ini hal baru yang kau dengarkan. Dalam masa pertumbuhan saya juga saya nggak dilatih seperti ini. Tapi saya dilatih dengan hal yang lain. Tapi saya hari ini sampaikan kepadamu, tidak cukup ciptaan baru. Tapi pastor, itu segambar dengan Kristus loh. Ya, Kristus sendiri juga yang ngomong sama saya. Ya, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan meninggalkan kau seorang penolong. Ya, amin, benar? Kita akan semakin masuk ke situ Bapak Ibu. Jadi jelas di sini, Roh itu bersaksi. Siap? Berikut ini agak lebih menggoncangkan. Siap? Wah, Bapak Ibu, emang apa menggoncangkan? Gak sampai aku gak sampai bumi halilintar. Dengar, coba kita buka Matius 12. Waktu saya mendapatkan ini belum tentu Bapak Ibu dengar, ya, belum tentu. Matius 12, dengar. Ini ayat belum tentu engkau selama ini dapat menghubungkannya. Ayo, gak percaya, Matius 12 ayat 43. Dapat? Apabila roh jahat keluar dari manusia. Wah, ini udah mulai main roh Bapak Ibu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar, jangan sampai di situ. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih baik, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan itu lebih baik, amin, lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Siapa yang bisa bilang
bahwa engkau bisa melihat hubungan ini dengan yang saya ceritakan tadi. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dengar, itulah pengalaman pertama kita ketika kita ciptaan baru. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di luar Kristus. Di dalam Kristus. Cocok dengan tadi? 2 Korintus tadi? Ya. Jadi siapa yang ada di luar? Dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Demikianlah sekarang tidak ada, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Jadi kalau engkau ciptaan baru, kau lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan. Yes, katakan yes. Aku ciptaan baru. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi aku yang ada di dalam Kristus. Roh yang memerdekakan kita, ya. Dikatakan hukum dosa dan hukum maut tidak ada. Kalau gitu powerful dong, hebat dong pastor ciptaan baru, hebat. Tapi dengar, itulah dikatakan di sini apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi ketika kita ciptaan baru, roh jahat, hukum dosa, hukum maut keluar dari kita. Tepuk tangan dong. Selesaikah? Ia pun mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu kenapa Bapak Ibu? Karena tempat-tempat lain lebih mengerikan bagi iblis. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Nah, lalu ia berkata, aku akan pergi. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kemana dia pergi? Ke orang yang sudah diciptakan baru. Tapi pastor sudah ciptaan baru. Ya, dia tidak lagi mengambil hal yang sudah dibebaskan oleh Yesus, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Tapi dia akan berusaha bagaimanapun caranya. Dia berusaha pertama melemahkan kita, yang kedua menghancurkan kita, sampai kita akhirnya menyangkali alasan kita sebagai ciptaan baru. Tidak mungkin iblis berani sama saya dengan, maaf ya ini contoh, datang orang di sini anak gadis, halo pastor saya menawan cantik loh pastor, ya, gak mungkin saya didatangi iblis dengan cara seperti itu. Ini saya yang bilang daripada kepada engkau, ya, dia mungkin harus halus dulu berbicara. Mungkin melalui TikTok dulu, mungkin melalui berita dulu, dan seterusnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Pastor, kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Apa arti rumah kosong? Bersih dan teratur. Inilah kejadian yang banyak dialami oleh orang-orang yang cukup merasa sudah ciptaan baru. Arti kosong, orang itu sudah dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, tetapi dengar, dia tidak menyadari dan dia tidak memiliki kehidupan di mana Roh Kudus harus mengisi
hidupnya. Jadi kosong. Dia percaya Kristus. Tapi kan yang saya bilang tadi, kan kita nggak mungkin setiap hari di kamar terus. Kalau di rumah memang, ya bisa jadi pakaian kita hari ini sampai nanti malam, bangun besok, mandi, kita harumkan, masih harum, pakai lagi. Karena hanya di kamar. Kita kan harus beraktivitas. Apalagi berperang. Maka kita perlu dengar, banyak orang setelah lahir baru, setelah mengenal ya kehidupan rohani, tapi dia bagaikan rumah yang kosong. Bahkan sekalipun dia tahu tentang Allah, Anak, dan Roh Kudus, itu hanya pengetahuan tanpa ya. Ini ruangan ini Bapak Ibu, ini setiap hari seringnya kosong. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kalau kita datang di sini, ya, apakah di sini tempat sekalipun berisi orang untuk diam? Bapak Ibu datang, duduk masing-masing. Itu tetap kosong. Berarti harus atau saya, Bapak Ibu saya datang tadi, ya kan, sudah dikasih MC kadang tanda sudah waktunya saya berdiri di sini, lalu saya berdiri di sini. Lah kan baru beberapa detik aja kalian sudah respon. Tapi saya harus beraktivitas. Saya harus bergerak, saya harus berdinamika, saya harus mendesak, saya harus menyampaikan ini. Itulah kepentingannya. Roh Kudus harus mendiami hidup kita. Karena harus terjadi Roma 8. Roh itu, masih ingat tadi? Bersaksi dengan roh kita. Menarik enggak? Katakan kosong. Yang kedua, bersih, tersapu. Bapak Ibu, ini hal tentang kadang-kadang kita merasa ini enggak diri kita, padahal sering sekali tanpa sadar. Ini banyak di antara kita masih bukan di sini, bukan engkau, tapi yang di sampingmu, Bapak Ibu. Di sampingku. Ya, kalau kau ditunjuk kawanmu, yang di sampingku katanya, bukan aku. Ya, sampai mentok ke dinding. Bersih tersapu ini Bapak Ibu, ya, seakan-akan ada pertobatan lahiriah kepada dia. Bahkan dia berhenti berbuat dosa. Bahkan hidupnya tampaknya baik. Aduh, kok semua kok mirip ya. Tetapi tidak mengalami pembaharuan budi. Tidak mengalami perubahan hidup. Pembaharuan budi. Makanya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, bahkan dikatakan itu roh dari pikiranmu. For the spirit of my mind katanya gitu. Jadi kita harus mengizinkan bahkan Roh Kudus. Banyak orang, ya udah Roh Kudus, ya udah beraktivitaslah kau. Tapi kita nggak rela pikiran kita diperbaharui. Kita masih tetap dengan diri kita yang terbiasa sakit hati. Nanti kita akan pelajari Efesus 4 itu PR. Masih ingat gak PR kita? Kita masih terbiasa membicarakan orang. Kita terbiasa menggosip. Kita terbiasa punya pandangan negatif sama orang. Kita terbiasa tidak hanya hal-hal yang banyak Bapak Ibu. Tapi ke gereja tetap. Kalau ditanya udah lahir baru, sudah loh. Aku udah 10 tahun yang lalu lahir baru. Pak, ngeri kali lah khotbah malam ini. Yes. Karena inilah artinya yang saya bilang tadi. Kita lanjutkan dulu. Ya. Rapi, teratur. Wah, aku suka itu. Aku orangnya tipenya suka yang rapi, teratur. Kan cantik Bapak Ibu kata-katanya.
Kalau kosong, oke lah, kosong. Bersih, tersapu, udah mulai bagus. Kenapa kok dievaluasi lagi? Rapi, teratur. Kok dievaluasi, Pak? Ini berbicara, dia hanya suka hal-hal yang moral, ya dia hanya suka hal-hal yang religius, sopan, ya kan? Dia nggak suka lihat orang. Kenapa kau datang gereja terlambat? Aku aja 10 menit sebelum acara sudah datang. Itulah namanya aku orang Kristen yang benar-benar. Oke, dia betul untuk hal itu, saya tidak salahkan. Tapi dia tidak mau ditegur oleh Roh Kudus, tidak mau menerima firman. Kami dulu di sini Bapak Ibu, orangnya bagus, pemikirannya positif. Hanya saya suruh buat resume khotbah. Di sini Bapak Ibu kalau kami dengar khotbah ada dibuat catatannya. Dia berontak. Sudah bapak-bapak disuruh lagi seperti itu. Ketahuan belakangnya. Untuk hal-hal yang teratur, necis. Cara bicaranya bagus. Tapi begitu dibangun lebih dalam lagi, mulai muncul tanduknya, Bapak. Rapi, teratur. Dia orangnya mungkin religius, sopan, bahkan baik. Tetapi tidak ada kuasa, tidak diizinkannya Roh Kudus berkuasa. Jadi Bapak Ibu, yang kita bicarakan kosong, benar, ya, tersapu, ya, dan rapi, teratur, ya Bapak Ibu, kita berbicara tentang pentingnya Roh Kudus mendiami, mempengaruhi kita, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak sampai di titik itu, maka apa gunanya kita bicara membangun manusia roh, mengaktifkan manusia roh? Mau untuk apa? Kita lanjutkan dikit lagi. Mengapa tadi dikatakan roh jahat kembali dengan ketujuh roh lain? Gak sendiri loh dia Bapak Ibu. Dia bisa keluar sendiri, tapi dia datang dengan ketujuh roh lain. Kenapa? 7 itu angka sempurna di Alkitab. Jadi kedatangan dia dengan 7 roh lain supaya sempurna bagi dia untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Pertanyaannya, aku bilang, ku tengking kau dalam nama Yesus, pergi kau. Ya kan? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Pertanyaan saya adalah, sebenarnya ketujuh roh lain itu roh apa aja? Kan dia bukan gini Bapak Ibu. Dia bukan ya. Oke lah pastor, ya, datanglah misalnya siapa ya? Ya, datanglah misalnya Pak Paskah. Datang ke sini, tapi karena dia butuh 7 orang lain lagi adalah diambilnya 7 anak TK. Pinjam dulu anak TK, biar aku datang dulu. Memang pastor menguatkan argumenku, ya, supaya pastor membela aku, ya, bahwa aku benar, ya, pinjam dulu 7 orang. Kira-kira makin menarik nggak pembahasan kami? Tidak menarik. Saya akan bilang, Pak Paskah, ini contoh Pak ya. Kenapa Bapak membawa dayang-dayang Bapak 7 orang anak-anak? Benar gak? Tapi 7 yang dibawa ini, dia tahu sisi-sisi. Jadi 7 ini adalah sifat-sifat roh jahat yang akan bergerak mempengaruhi kita. Dengan cepat sebelum kita akhiri. Ya, ke-7 roh itu bicara apa aja? Yang pertama, ya, ini kalau Bapak coba kita baca dulu ya, karena apa namanya itu? PR tetap PR Bapak Ibu. Bapak jangan diam-diam supaya pastor jangan ingatkan lagi. Ya. Padahal minggu lalu saya bilang PR. Benar nggak Bapak Ibu? Oke, Efesus 4 ayat kemarin tadi ayat 22, benar nggak? Tadi kan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Katakan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi jangan cukup hanya sudah ciptaan baru.
Hidup kita itu sangat ditentukan pikiran kita. Jadi kalau Roh Kudus kita tidak libatkan mempengaruhi pikiran kita, sekalipun kesannya kita sudah rohani, tapi sering sekali pikiran kita belum dibaharui. Ya, benar? Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi waktu diciptakan itu ada kehendak Allah, enggak kita hanya parkir sebagai ciptaan baru. Benar? Menurut kehendak Allah di dalam, bahkan ukurannya adalah kebenaran dan kekudusan. Dan inilah banyak orang, kita khususnya Kristen. Udah yang penting ke gereja, yang penting ya udah kita ikuti komsel. Tapi jauhinlah kudus-kudus sekali. Gak usahlah benar-benar kali, saklek kali. Padahal dibilang gini, menurut kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya, sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat di tempat kita ini, pastor ini kok saklek kali ya, kok gereja kita itu, kok PPA itu kok begitu ya. Karena bagi kami bukan sedang main-main. Perjalanan ini harus menurut rencana Allah yang dikatakan kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya, sesungguhnya. Oke, 25. Kita mulai. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada orang lain. Karena kita adalah buang dusta, benar? Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa lah. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Berarti marah, amarah. Benar enggak? 27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini iblis, jenis iblis lagi. Tadi roh. Ini sekarang udah iblis lagi Bapak Ibu. Ya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Mencuri. Ya, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor. Perkataan kotor ya keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan, mulai dilihatkan Roh Kudus itu mempengaruhi. Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayo 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ternyata banyak kehidupan kita, setuju kita untuk yang namanya ciptaan baru, tapi mengenakan manusia baru. Itulah tantangan kita. Aduh pastor, kayak mana lah, nggak mungkin aku. Semua ini harus dibereskan dalam hidupku pastor. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan Roh Kudus mendiami. Tak cukup hanya mendiami, bersaksi. Minggu depan akan saya ceritakan Roh Kudus itu. Ini sifat. Oke, catat sifat 7 tadi kan? 7 roh tadi. Supaya Bapak, ini sifat-sifat roh jahat, roh jahat. Minggu depan kita akan berbicara sifat-sifat Roh Kudus. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, kemarahan. Yang keempat, kemalasan rohani. Kelima, keserakahan. Yang keenam, hawa nafsu. Yang ketujuh, keraskusan. Yang kesatu, kesombongan. Yang kedua, iri hati. Ya saya ulangi pun, Bapaknya cepat kali kan saya ulangi juga. Ketiga, kemarahan. Keempat, kemalasan rohani. Kelima, keserakahan. Keenam, hawa nafsu. Ketujuh, kerakusan. Jadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kalau kita tidak mengaktifkan manusia rohani kita, yaitu melibatkan Roh Kudus, maka sifat-sifat yang datang, jadi jangan bilang aku sudah lahir baru, nggak mungkin. Ini Yesus yang ngomong, karena ini masih kitab Matius, betul? Markus, benar? Ya, ini jelas-jelas Matius, Bapak Ibu. Yang ngomong ini masih di kitab Injil, di mana Yesus di situ.
Dia bilang hati-hati, ya, adalah orang yang sudah keluar roh jahat itu. Dia itu nggak bodoh, dia itu pengalamannya sudah beribu tahun. Pengalaman kita masih menghadapi setan dan kelemahan kita 40 tahun. Dia beribu tahun punya pengalaman. Oh, kutemukan dia ini. Makanya dia sangat suka dengan orang yang tidak suka mengaktifkan manusia barunya. Dia sangat suka dengan orang yang tidak ngerti tentang Roh Kudus. Apain Roh Kudus? Roh Kudus seperti aliran Pentakosta kita, seperti aliran karismatik. Ini bukan aliran karismatik atau aliran Pentakosta atau Protestan atau Katolik. Ini firman Tuhan. Jadi kesimpulannya malam ini, mari pastikan minggu depan kita akan mulai belajar bagaimana mengaktifkan itu, bagaimana berdoa di dalam roh, bagaimana kita memastikan kuasa, karena Roh Kudus itu salah satu kita akan berbicara sifatnya adalah ya, dia akan mendesak, dia akan berkuasa, berotoritas, berbicara, dia akan pasti membuat kita memiliki kemampuan untuk bahkan menurut orang lain tidak mungkin. Bapak Ibu bisa nilai kami. Saya percaya Bapak Ibu jarang melihat orang seperti kami. Apakah kami orang yang karena hebat kami? No. Saya masih lemah kadang-kadang. Kadang-kadang saya masih mau, tapi saya langsung tahu. Minimal ketika saya ada dalam persekutuan saya dengan Tuhan, saya izinkan Roh Kudus berdiam. Tidak saya buat rumah saya kosong, bukan rumah tempat tinggal. Bukankah kita bait suci Allah? Rumah Allah, amin. Kita harus, jangan rumahmu kosong. Enggak pastor, aku selalu berpikir justru rumahmu kosong untuk Roh Kudus. Tapi rumah kita rame, kita buat dengan, makanya yang minggu-minggu lalu, 2 minggu yang saya bilang, ya, tanpa sadar kita sering sekali, ya, kita diprank, ya, kita dimanipulasi oleh pikiran kita. Karena apa? Karena kita biarkan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.